Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka pembinaan spiritual dan mental yang ada dalam dada atau diri kita masing-masing. Saya mulai dari sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Al-Baqarah ayat 34. Di situ Allah memberikan informasi kepada kita sebagaimana dikatakan, wa izqulna lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kalau bahasa Arabnya seperti itu. Kalau bahasa kitanya, ingatlah seketika aku atau kami, kata Allah, berkata kepada semua para malaikat, semua para petugas, semua mereka-mereka yang ditunjuk sebagai pengemban amanah. Nah, mereka adalah malaikat. Apa kata Allah waktu itu? Sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Nah, itu. Jadi Adam itu adalah sosok yang Allah ciptakan sendiri dengan kedua tangannya dalam istilah. Dari tanah liat yang kering hitam, lagi busuk. Kemudian dibentuk dalam bentuk rupa fisik kita hari ini. Di dalamnya ditiupkan ruh. Nah, kemudian ruh tadi menjelma, memancarkan cahayanya pada fisik yang sudah dibentuk daripada tanah atau lumpur hitam yang kering lagi busuk tadi. Tapi tidak lagi seperti itu. Dia sudah menjelma dalam bentuk fisik sebagaimana fisik kita hari ini. Dengan ruh tadi, patung dari tanah bisa mendengar. Dengan ruh tadi, patung dari tanah bisa melihat. Dengan ruh tadi, hidung daripada patung dari tanah tadi bisa mencium. Dan dengan ruh tadi, lisan ataupun lidah daripada patung dari tanah tadi bisa berkata-kata. Yang lebih ekstrim lagi, dengan ruh tadi, patung yang terbuat daripada tanah itu bisa dia berpikir ataupun merasa. Jadi disitulah Allah memulai proses kehebatan daripada Adam dengan mengajarkan nama-nama. Yang pelajaran ini tidak diajarkan oleh Allah kepada generasi yang ke-69 ke atas. Kalau Adam itu generasi yang ke-70. Sedangkan jin ataupun Azizal bin Janu yang nanti dia bernama Iblis, itu generasi yang ke-69. Bahkan kepada para malaikat pun, Jibril CS, Allah tidak mengajarkan ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada Adam, yang disebut dengan alimul asma atau nama-nama. Jadi setelah diajarkan itu kepada Adam, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa alama adama asma'a kullaha summa aradahum alal malaikat. Jadi setelah diajarkan kepada Adam ilmu tentang nama tadi, Allah perintahkan kepada Adam supaya menyampaikan kepada malaikat kajian itu. Tapi sebelum itu Allah minta kepada para malaikat supaya mereka menjelaskan apa itu alimul asma, apa itu ilmu tentang nama-nama. Hanya saja mereka tidak mampu menyelesaikan dan mereka tidak bisa menjawabnya. Termasuk kelompok jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janu pada waktu itu. Mereka diam, tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Ya karena mereka tidak diajarkan ilmu itu. Tetapi kepada Adam diajarkan tentang alimul asma. Seperti yang pernah kita sampaikan, unsur
tercipta dan penciptaan alam semesta dan segala sesuatu bermula daripada zat, sifat, nama. Nah, itu dia. Kemudian if'al atau perbuatan yang nyata pada wujud. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang tidak diajarkan kepada generasi-generasi sebelumnya. Jadi setelah mereka terbukti tidak mampu menyelesaikan pertanyaan tadi, maka Allah berhak mengatakan fasajadu, fasajadu li Adam, maka sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di sini artinya berbaiat, mengakui bahwa Adam inilah khalifah. Khalifah yang patut ditiru, khalifah yang patut didukung karena kelebihannya yang Allah lebihkan daripada yang lain-lainnya. Jadi semua para malaikat ya sujud, berbaiat, mengakui, kecuali malaikat atau petugas dari golongan bangsa jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janung. Mereka tidak mau. Nah, itu. Pas Allah tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bersujud? Seketika aku perintahkan kalian bersujud, maka para jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janu tadi mengatakan, ana khairu minhu. Jadi dia mengatakan dirinya, bukan kelompoknya, dirinya. Nah, kenapa dirinya? Karena dirinya memang pemimpin bangsa jin yang punya pengalaman ribuan tahun di dalam beribadah kepada Allah, di dalam kedekatannya kepada Allah, di dalam pengalaman hidupnya selama ribuan tahun sebelum Adam. Dia berkata, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Hanya saja karena kesombongan daripada Azizal bin Janu ini, dia selip. Dia hanya melihat pada sisi fisik atau asal penciptaan tubuh. Dia katakan, halak tahu mintin wa halak tadi min nari. Karena engkau ciptakan dia daripada tanah, sedangkan aku engkau ciptakan daripada api. Selipnya di situ. Padahal Allah tidak pernah melihat fisik, tidak pernah melihat tubuh, tidak pernah melihat asal muasal daripada terjadinya tubuh itu sendiri. Seperti yang dikatakan Rasulullah, innallaha la yanzuru suwarikum wa a'malikum. Nah itu. Walakinallaha la yanzuru ma fi sudurikum. Jadi Allah tidak melihat bentuk dan rupa serta gaya kita, perbuatan kita. Hanya Allah melihat apa yang ada di dalam dada, di dalam hati. Itulah ruh. Itulah diri Adam yang sebenarnya diri. Yang telah diajarkan ilmu-ilmu tentang asma. Iblis atau Azal bin Janu selipnya di situ. Dia tidak mau bersujud. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita hari ini. Supaya kita jangan terjebak dengan penampilan-penampilan, sosok-sosok secara real dan zohirnya manusia. Misalnya bentuk dan rupanya, pangkat dan hartanya, pengaruh dan kekuasaannya. Semestinya kita tidak terpengaruh oleh itu. Kenapa? Karena sejatinya eksistensi seseorang itu adalah ruhnya. Adalah ruhnya, adalah dirinya yang sebenarnya diri. Jadi kapasitas kita itu diukur oleh Allah bukan dari bentuk dan rupa, gaya. Tetapi dari wujud gaib yang tersembunyi di dalam bentuk dan rupa itu sendiri. Itulah ruh. Oleh karena itu, hati-hati kita. Hati-hati kita menyuarakan, mengatakan, memperbuat sesuatu. Karena semua itu wujud daripada apa yang ada di dalam. Itulah ruh. Hati-hati. Nah, sering terjadi di kalangan kita adalah, memang kita tidak menyatakan kita sombong. Memang. Tetapi reaksi dan aksi kita menunjukkan bahwa kita sudah menjadi pengikut daripada Azizal bin Janu atau iblis tadi secara berlahan-lahan. Contoh seperti ini. Seketika kita keliru, kita dinasehati, kita diarahkan.
mulai merah muka kita. Mulai kita tidak suka. Bahkan kita mulai marah. Dan mengeluarkan kata-kata. Wah, kamu pula mau menasihati saya. Saya ini profesor loh. Nah, itu. Kamu pula mau menasihati saya. Saya ini bos loh. Kamu pula mau menunjukkan saya. Saya ini suami loh. Dan macam-macam. Kita menunjukkan kebesaran-kebesaran kita dalam bentuk fisik. Nah, di situ kekeliruan kita. Nah, ini adalah satu daripada asal kenapa Allah mengatakan iblis atau Azrail bin Janu tadi sombong. Yaitu tidak mau menerima kebenaran. Yaitu tadi, sujudlah kamu kepada Adam. Itu perintah Allah loh. Dia tidak mau menerimanya. Dia menolak. Maka samalah artinya seketika kita diperintah secara kasarnya gitu. Kita disarankan untuk melakukan perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan oleh siapapun. Kita menolak. Maka sama itu kiasnya. Kemudian seketika kita memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Merasa paling pintar. Merasa paling tahu. Merasa paling hebat. Merasa paling bersih. Itulah ana khairu minhu yang disampaikan oleh iblis tadi. Yang disampaikan oleh Azrail bin Janu tadi. Aku lebih baik daripada dia. Nah, kalau di kita tidak begitu. Sikap kita menunjukkan kita adalah segala-galanya daripada orang lain. Padahal seketika kita merasa benar, apakah kita benar? Seketika kita merasa paling baik, apakah kita baik? Seketika kita merasa paling bersih, apakah kita bersih? Ya kalau ditanya kepada level manusia, level makhluk Allah yang awam, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kecuali yang zohir-zohir saja, mungkin saja kita the best. Mungkin saja kita yang terbaik. Tapi kalau ditanyakan kepada Allah dan Rasul, sebagai zat pencipta alam semesta, sebagai zat yang menilik hati kita, yang dia tahu apa yang kita rasakan, yang kita katakan di hati. Oh tidak begitu. Bayangkan saudara, sebuah perintah Allah dan Rasul, ditunjukkan cara-cara melaksanakannya dengan baik dan benar. Itu kita sudah laksanakan. Itu sudah kita buat. Bahkan kita mengatakan fit. Ternyata ditanya kepada Allah dan Rasul. Apakah ini benar ya Allah? Apakah ini benar ya Rasulullah? Beliau akan jawab dengan jujur. Apa katanya? Belum benar. Belum pas. Belum sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Padahal perbuatan tadi sudah pas. Berdasarkan teori dan tatanan catatan yang ada pada kitab dan hadis. Dalam pandangan Allah ternyata belum pas. Dalam pandangan Rasul ternyata belum cocok. Nah itulah kenapa nanti di akhirat kita kebingungan. Padahal kita sudah baik, sudah benar. Itu. Sudah rapi tatanannya menurut kita. Ternyata kata Allah ya bukan begitu. Justru semua amal Anda itu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul adalah ini. Ternyata perbuatan yang kita anggap tidak berharga pada waktu itu, ternyata itulah yang menjadikan kita selamat daripada hukum Allah di alam neraka. Satu contoh. Jadi Muhammad Al-Ghazali itu adalah adiknya Imam Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali itu luar biasa. Sewaktu dia mengimami, sewaktu dia menjadi makmum daripada abangnya, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi Muhammad Al-Ghazali ini di belakang. Jadi makmum. Tiba-tiba dia berhenti sholat. Dia buat sholat sendiri. Maka setelah sholat bertanya Imam Al-Ghazali, adikku Muhammad Al-Ghazali, kenapa Anda melakukan hal itu? Ya bagaimana mungkin bang, aku ikut abang sebagai imam, sebagai orang yang memimpin aku menuju Allah dan Rasul di tempat hakikat. Sementara abang sedang membahas masalah haid di dalam sholat.
Itu bayangkan. Akhirnya aku buat sholat sendiri. Nah, Muhammad Al-Ghazali inilah pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat abangnya, Imam Al-Ghazali. Itu adalah beliau, sebagai kakak yang diagungkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazali tadi. Dia melihat Imam Al-Ghazali dalam surga yang indah, dalam kehidupan yang mewah. Lalu di dalam mimpinya dia bertanya, kakakku, fadilah apa sih yang engkau buat sehingga engkau mendapatkan kedudukan yang sebaik ini? Nah, waktu itu Imam Al-Ghazali sudah meninggal. Apa kata Imam Al-Ghazali? Aduh adikku, ternyata ilmuku, pengetahuanku, pemahamanku, amalanku, kebaikanku selama ini tidak terhitung oleh Allah dan tidak dihitung. Justru yang menjadikan aku seperti ini adalah seketika aku sedang menulis ilmu, mencatat dan memindahkan dia kepada kertas. Waktu itu ada lalat yang hinggap di penanya aku. Jadi pena zaman dulu itu adalah semacam kuas yang dicelupkan pada tinta. Jadi lalat itu hinggap di situ, dibiarkan sampai lalat itu kenyang. Nah, barulah aku menulis. Ternyata itu yang Allah nilai yang menjadikan aku seperti ini. Begitu adikku. Nah, waktu itu Muhammad Al-Ghazali menyadari ternyata semua kebaikan itu belum tentu cocok menurut Allah dan Rasul, walaupun sudah pas menurut kita. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan, seketika kita merasa paling benar, paling baik, paling bagus, paling suci, merasa itu saja sudah menjadikan kita salah. Menjadikan kita salah. Kenapa? Karena itu kan perasaan kita. Itu kan pandangan manusia yang sekelas dengan kita. Sedangkan kita tidak minta nilai daripada orang-orang dan manusia seperti kita. Melainkan kita minta nilai daripada Allah dan Rasul. Ternyata Allah dan Rasul, wah tidak. Tidak seperti itu. Nah, begitu juga kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini cerita sebaliknya. Nabi Musa melihat Nabi Khidir. Pertama, dia membocorkan kapal. Dalam pandangan Musa itu salah. Tentu dalam pandangan kita akan lebih salah. Karena kita bukan Nabi. Kemudian Nabi Khidir di suatu perkampungan membunuh anak balita. Anak balita loh. Itu salah menurut pendapat Musa. Apalagi menurut pendapat kita. Akan lebih salah lagi. Karena kita bukan Nabi. Kemudian Nabi Khidir memperbaiki rumah. Yang tidak diketahui siapa orangnya dan tidak ada perintah. Dan itu juga menurut Musa salah. Nah, ternyata sesuatu yang keliru pun dalam pandangan kita keliru dan salah bisa jadi menjadi benar di hadapan Allah dan Rasul. Nah, bagaimana kisahnya? Yaitu seketika Nabi Khidir membuka rahasia kenapa dia melakukan pembocoran kapal. Waktu itu Allah memperlihatkan kepada aku suatu adegan di mana kapal itu akan dirampok oleh para bajak laut. Sedangkan kapal itu adalah kapal orang miskin, kapal orang yang soleh, yang santun kepada orang banyak. Makanya aku bocorkan. Nah, itu. Supaya apa? Supaya tidak dirampok oleh bajak laut. Kemudian lagi, kenapa aku bunuh balita ataupun anak yang di bawah umur. Karena ayahnya itu ustadz, ibunya ustazah, mereka orang baik. Selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, satukanlah aku, istriku, anakku. Aku, suamiku, anakku. Selamat di dunia. Selamat di pengadilanmu. Selamat ke akhirat dan masuk ke surga. Tanpa ditinggalkan satu pun ya Allah. Nah, doa ini berkali-kali dilantunkan oleh mereka berdua suami istri tadi. Nah, sementara Allah tahu. Karena Allah yang menjadikan takdir.
Nah, qadar dan iradat kan di tangan Allah itu. Anak ini ditakdirkan nanti kalau sudah dewasa akan jadi preman, pengacau di keluarganya, pengacau di masyarakatnya, dan akan menendang kedua orang tuanya ke dalam neraka. Anak ini. Nah, oleh karena doa tadi, Allah pun merubah keputusannya. Menjadikan anak tadi ahli sorga. Caranya, dia harus mati sewaktu dia di bawah umur tadi. Makanya Khadir itu tahu kisahnya. Paham pengertiannya, maka dia lakukan pembunuhan tersebut. Begitu juga rumah tadi. Rumah itu sudah reot, sudah hampir roboh. Tapi di bawahnya ada uang, ada emas, ada permata milik anak yatim yang dikelola oleh seorang yang soleh. Yang mereka pada waktu itu lagi keluar kota, sedang berniaga. Nah, kalau tidak diperbaiki, dibagusi rumah ini, maka harta tadi akan pindah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah perbuatan Nabi Khadir yang mulia dan agung sebagai wakil para Allah dan Rasul dalam sebuah tindakan yang negatif menurut Musa, tapi positif menurut Allah. Nah, di sini baru kita paham. Ternyata benarlah Allah itu tidak menilai bentuk dan rupa. Tidak menilai apa yang kita katakan, yang kita perbuat. Tetapi dia menilai apa yang ada di hati ini. Maunya apa. Nah, itu. Jadi kembali kepada konsep sombong tadi. Seketika kita diberi kebenaran, kita menolak. Sudah itu kita merasa paling super, hebat, bersih, paling benar, paling tahu. Nah, itu bagian dari kesombongan juga gitu. Nah, kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu menghina orang lain. Nah, itu. Jadi ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Itu kata iblis. Nah, gitu, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Baik secara lisan, secara fisik, ataupun secara hati. Sedikit saja kita merendahkan orang lain berdasarkan kapasitas dia. Waktu itu kita sudah sombong. Makanya jebakan yang paling besar itu dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang belajar. Orang-orang yang sekolah. Orang-orang yang mengkaji dan banyak tahu tentang persoalan hidup dan kehidupan ini. Mereka itu besar sekali jebakannya terhadap hal ini. Bayangkan, seorang profesor doktor yang zuhud, yang ahli di bidang ibadah. Tahu-tahu dia mendengarkan ceramah orang-orang biasa. Ceramahnya biasa-biasa saja, kadang-kadang ngalor ngidul, kadang-kadang waduh macam-macam gitu. Tetapi karena dia itu tahu, seketika dia meremehkan orang yang di depannya, walaupun secara sir, itulah kesombongan, maka dia biasa-biasa saja. Dia senyum, dia baik-baik saja. Tidak dia merasa orang itu di bawah dia, tidak. Tetap dia mengagungkan. Bahkan seketika orang itu berceramah, berkata, dia perhatikan, bagus-bagus. Seketika ustadznya turun, dia salami, dia santuni, dia hormati. Kenapa? Dia menjaga hatinya, jangan sampai merendahkan orang lain. Kenapa sedemikian? Ya karena dia tahu kapasitas dirinya dibanding dengan orang yang berbicara di depannya tidak sebanding. Baik secara title ataupun secara pengalaman dan pemahaman jauh. Tetapi dia tidak pernah merasa lebih. Nah itu. Nah beda dengan kita. Kita ini ya baru tahu sedikit, baru mengerti sedikit, baru paham sedikit. Sudah menyalahkan orang. Sudah mengkafir-kafirkan orang, memunafik-munafikkan orang. Sudah menciptakan hukum-hukum yang pada zaman Nabi yang dihukumkan itu belum ada, tapi keluar hadisnya oleh kita. Ya macam-macam, seperti kasus rokok, kasus musik, kasus apa lagi? Orang mengadakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, semuanya itu kita salahkan, kita anggap tidak benar. Kita angkat dalil-dalil dari Quran, dari hadis. Padahal sewaktu zaman Nabi, rokok itu tidak ada, musik tidak ada, itu perayaan Maulid Nabi tidak ada. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan hukum itu ada hari ini, sementara pada waktu itu kejadian ini belum ada. Nah gitu. Oh ya Pak Abu Fikri, itu kan bisa dikhiaskan. Khias itu artinya menghukum suatu perbuatan yang nasnya tidak ada,
dirujukkan kepada perbuatan yang nasnya sudah ada. Nah, itu benar itu. Benar itu adanya seperti itu yang namanya qiyas itu. Tapi ingat, kalau sudah ada nasnya, itu jelas. Misalnya rokok itu haram, Nabi mengatakan begitu. Musik haram, Nabi mengatakan begitu. Maulid Nabi haram, Nabi mengatakan begitu. Itu baru mutlak, mutawatir namanya. Tapi kalau baru rujukan, artinya ada kejadian hari ini, kita rujukkan kepada nas yang terjadi pada zaman Nabi, maka kita perlu hati-hati memahaminya. Kenapa? Di sini terdapat kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan ini dan itu dan macam-macam. Tentu ada juga kemudaratannya. Kemudaratan juga ada pada posisi-posisi ini dan itu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, seorang faqih ataupun ahli fikih memang hati-hati harus memahami persoalan itu. Tidak langsung mengklaim salah. Nah, itu. Terkadang yang kita lihat salah itu di hadapan Allah tidak salah loh. Seperti kisah Nabi Musa tadi. Ya, dengan Khidir, nah itu tadi. Yang kita katakan benar, ternyata di hadapan Allah salah. Makanya benarlah Allah berkata bahwa boleh jadi menurut kamu itu benar, tapi menurut Allah salah. Boleh jadi menurut kamu itu salah, tapi menurut Allah itu benar. Nah, kembali kepada konsep kesombongan tadi, begitulah saudara-saudaraku, supaya kita memahami bahwa hidup ini hanya Allah dan Rasul yang mampu menilai kebenaran kita. Maka berjalanlah dengan baik dan benar sesuai dengan rel yang dicatatkan oleh Allah dan Rasul yang ada kitab Quran dan hadis. Nah, berjalanlah dengan itu. Walaupun kita yakin dan percaya, kebenaran kita itu tidak mutlak benar jika dihadapkan kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau dihadapkan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, guru kita, mungkin saja mereka membenarkan. Tapi ingat, siapapun guru kita, ustadz kita, kapasitasnya adalah manusia seperti kita. Walaupun dia belajar dengan berbagai macam ilmu yang banyak, tapi di hadapan Allah dan Rasul tetap setetes air di lautan. Nah, makanya kita kalau diberi peringatan, teguran, jangan menolak. Apalagi kita selalu berkata, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Pas ditunjuki oleh Allah melalui istrinya, melalui anaknya, kaum kerabatnya, karyawannya, mulai marah-marah. Itu kan tidak mengerti namanya itu. Namanya kita berharap Allah menunjukkan kita datang ke rumah, nasihatikan langsung seperti itu. Enggak. Allah itu akan datang kepada kita melalui orang-orang yang dia tunjuk. Terkadang orang yang dia tunjuk itu bukan orang yang berkapasitas. Justru jauh dari kapasitas. Misalnya pelayan kita, pembantu kita. Bahkan mungkin orang gila sekalipun. Nah itu. Jangankan masalah orang gila. Kita pun bisa belajar dari hewan. Dari binatang bahasa kasarnya. Contoh penguburan mayat hari ini. Ya. Itu siapa gurunya itu? Gurunya Allah. Pasti Allah. Tapi bagaimana Allah mengajarkan? Tidak Allah yang turun. Burung gagak. Nah, burung gagak berantem dengan burung gagak yang lainnya. Maka yang satu hidup, yang satu mati. Yang hidup ini menguburkan burung itu. Inilah yang dilihat oleh Qabil sewaktu dia membawa jenazah adiknya Habil setelah dia membunuhnya. Itu 3 hari 3 malam loh. Jenazahnya Habil itu digendong oleh Qabil. Dia bingung mau diapakan ini. Sedangkan dia sudah berada pada posisi penyesalan. Tidak mungkin dibuang mayat adik ini. Tapi kebenaran karena Habil adalah orang yang bertakwa. Orang yang soleh, maka mayatnya harum. Nah, kalau mayat kita 3 hari 3 malam, Masya Allah, akan bermasalah. Nah, ternyata gurunya Qabil adalah burung gagak, hewan atau binatang. Kalau orang gila masih lumayan. Ini binatang loh. Oleh karena itu memang betul. Setiap kebenaran Allah yang datang kepada kita tidak boleh ditolak. Walaupun datangnya itu melalui siapa saja. Itu wujud daripada ketawaduan kita. Bukan kesombongan. Begitu juga merasa baik, merasa benar, merasa suci. Kenapa? Manusia ini kan itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu akan merasa sombong seketika dia kaya. Nah, bahasa ini bisa dikiaskan akan merasa hebat seketika dia banyak ilmu. Jadi hati-hati kalau kita sudah bisa menilai orang lain. Wow, si Anu itu begitu.
Si anu itu begitu, berarti secara tak langsung, secara kita sadari waktu itu, kita sudah merasa lebih dari si anu itu tadi. Mestinya ya biasa-biasa saja, santai-santai saja, tenang-tenang saja, baik-baik saja. Tetap ada dalam batin kita itu rasa santun dan hormat. Rasa ingin mengayomi dengan baik dan benar. Tapi tidak merasa lebih dari orang itu. Itu. Kemudian yang ketiga tadi, menghina. Merendahkan, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya sewaktu kita mengangkat diri kita lebih hebat dari orang lain waktu itu, otomatis kita sudah merendahkan orang. Tapi kan ada kisah lain yang memang terang-terangan dia merendahkan orang. Wah, kamu itu apalah, oh kamu itu belum apa-apa dibanding saya. Wah, ini saya siapa nih? Ustadz kondang nih. Itu ahli tasawuf nih. Banyak fan-fan saya nih. Itu keliru. Kita bercerita di atas cerita yang tidak jelas. Di hadapan Allah itu dicoret, semua dicoret. Jadi itu saudaraku. Jadi marilah kita menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati, yang bersih diri, tanpa harus menyatakan itu kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Yang tahu kita itu benar dan salah, bersih dan kotor, hanya Allah. Nah, yang banyak-banyak ini tidak jelas itu. Yang kita lihat terhormat, kita lihat suci dan sebagainya. Ya mungkin saja kita yang melihat seperti itu. Allah tahu. Makanya dikatakan oleh A'agim, seketika aib kita dibuka oleh Allah. Nah, itu cerita beliau waktu di hadapan para pembesar-pembesar negara. Apa kata beliau? Seketika aib kita dibuka oleh Allah. Nah, bubar kita ini, ketahuan. Jadi orang-orang yang kita lihat buruk, ya karena dia sudah berlebihan dalam keburukannya, maka Allah buka aibnya. Maka tersebarlah keburukannya. Padahal pada saat itu kita juga punya keburukan, kesalahan dan kekhilafan yang Allah belum buka. Kalau dibuka, sama nasib kita dengan dia. Gitu. Tidak ada kita nih yang tidak punya aib. Tidak ada kita ini yang tidak punya salah. Jadi berhati-hatilah di saat Allah sedang menutup kesalahan kita, di saat Allah sedang menghias diri kita. Pada Allah tahu yang dihias oleh Allah itu sebenarnya adalah banyak kesalahan, banyak noda, banyak dosa. Tapi Allah itu maha pengampun, maha penyantun, maha hormat kepada hambanya. Gitu. Jadi bersyukurlah kita yang berstatus sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang bersih di hadapan manusia. Bersyukurlah kita dan jagalah itu dengan cara tidak menjatuhkan orang, tidak merendahkan orang, tidak meremehkan orang lain. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah saya pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.